Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Kiko Hersandi dari Universitas Pamulang, jurusan Teknik Elektro. Di video kali ini, kita akan bahas tuntas tentang salah satu jurusan teknik yang paling fundamental dan paling hidup di era modern ini, yaitu Teknik Elektro. Ada 4 yang akan kita tuntas di video ini. Yang pertama, apa sih sebenarnya teknik elektro itu? Dan kedua, apa kelebihan dan kenapa jurusan ini begitu istimewa? Dan yang ketiga, bagaimana peran pentingnya di dunia saat ini? Dan keempat, bagaimana prospeknya di masa depan? Simak videonya sampai habis ya. Yang pertama, apa sih itu teknik elektro? Teman-teman mungkin banyak yang berpikir kalau teknik elektro itu cuma soal kabel, colokan, atau pasang lampu. Jangan salah sangka dulu ya. Secara sederhana, teknik elektro adalah cabang ilmu teknik yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan listrik, elektronika, dan elektromagnetik. Tapi, lingkupnya itu sangat luas, jauh lebih dalam dari sekadar instalasi listrik. Di sini, kita belajar bagaimana energi listrik dibangkitkan, disalurkan, dan digunakan. Kita juga belajar bagaimana listrik diolah menjadi sinyal, data, hingga menjadi perintah untuk menggerakkan mesin atau robot. Jadi, teknik elektro itu ibarat jantung dan otak. Dari teknologi modern, mulai dari pembangkit listrik raksasa, jaringan internet, handphone, robot, sampai alat medis canggih, semuanya lahir dari ilmu teknik elektro. Yang kedua, apa kelebihan teknik elektro? Apa sih yang membuat jurusan ini begitu diminati dan punya nilai lebih? Yang pertama, ilmunya sangat fundamental. Prinsip dasar listrik dan elektronik itu berlaku selamanya. Walaupun teknologi berubah sangat cepat, fondasi yang kita pelajari di teknik elektro tetap relevan dan menjadi dasar bagi semua teknologi lainnya, termasuk teknik mesin, sipil, hingga informatika. Yang kedua, peluang karirnya yang sangat luas. Ini kelebihan terbesar. Lulusan teknik elektro itu tidak ngotak di satu bidang saja. Kalau suka dengan tenaga listrik, bisa kerja di PLN atau perusahaan energi. Yang kedua, kalau suka elektronik dan komputer, bisa masuk ke industri gadget atau IT. Terus, kalau suka komunikasi, bisa kerja di provider, internet, atau telkom. Yang keempat, kalau suka robotik dan otomasi, banyak pabrik jadi peluang kerja terbuka lebar di mana-mana. Yang ketiga, melatih cara berpikir logis dan analisis. Belajar elektro mengajarkan kita untuk memecahkan masalah secara sistematis, teliti, dan kreatif. Skill ini sangat berharga dan bisa dipakai di bidang pekerjaan apapun nanti. Keempat, selalu up to date. Karena teknologi terus berkembang, kita sebagai insan elektro akan terus belajar hal baru. Jadi ilmu kita tidak akan pernah ketinggalan di zaman atau kadaluarsa. Yang ketiga, apa sih peran teknik elektro di tahun sekarang? Kalau kita lihat kondisi dunia saat ini, peran teknik elektro sudah menjadi kebutuhan pokok di hidup
di hidup kita di era revolusi industri dan era digital. Contoh yang pertama di infrastruktur. Listrik adalah nyawa. Tanpa insinyur elektro, tidak ada penerangan, tidak ada air, tidak ada transportasi yang berjalan. Konektivitas, internet cepat, video call, media sosial, semua itu memungkinkan karena adanya sistem transmisi dan perangkat elektronik yang dirancang oleh ahli elektro. Yang ketiga, automasi. Pabrik-pabrik sekarang sudah pakai mesin canggih dan robot. Siapa yang membuat sistem kerjanya? Tentu saja, insinyur elektro di bidang kontrol dan instrumentasi. Terus, yang terakhir, yang di kehidupan sehari-hari, contohnya AC, kulkas, TV, mobil, bahkan sistem pembayaran digital semuanya berbasis teknologi elektro. Singkatnya, di tahun 2020-an ini, teknik elektro adalah penggerak utama roda ekonomi dan kemajuan teknologi dunia. Yang keempat, atau yang terakhir, peran teknik elektro di masa depan. Terus bagaimana nanti di masa depan? Apakah masih dibutuhkan? Jawabannya sangat dibutuhkan. Bahkan perannya akan jauh lebih besar lagi. Masa depan dunia berfokus pada 3 hal yang besar. Yang pertama, efisiensi, kecerdasan, dan keberlanjutan. Yang pertama, energi terbarukan. Dunia sedang beralih dari minyak bumi ke energi hijau seperti matahari, angin, dan air. Nah, disinilah peran utama kita untuk merancang sistem penyimpanan dan pembangkitnya. Yang kedua, kendaraan listrik atau EV. Mobil dan motor listrik adalah tren masa depan. Teknologi baterai, motor penggerak, sampai sistem pengisian dasarnya. Itu semua adalah ranah teknik elektro. Yang ketiga, kecerdasan buatan atau AI. Contohnya rumah pintar, kota pintar, benda-benda yang saling terhubung satu sama lain. Semua itu butuh sensor, mikrokontroler, dan jaringan yang canggih. Yang keempat, teknologi kesehatan. Alat-alat medis akan semakin canggih seperti robot, bedah, atau alat pemantau kesehatan jarak jauh. Jadi, bisa dibilang masa depan teknologi itu ada di tangan para insinyur elektro. Ya, seperti kita yang sekarang lagi sekolah di teknik elektro. Kita bukan hanya mengikuti zaman, tapi kita yang akan menjadikan dan menciptakan masa depan tersebut. Dari apa yang sudah kita bahas bersama, bisa kita simpulkan bahwa teknik elektro itu adalah bidang ilmu yang sangat luas, menantang, dan sangat penting. Ia memiliki kelebihan karena ilmunya yang sangat universal, peluang kerja yang luas, dan perannya yang sangat vital baik di masa kini maupun yang akan datang. Bagi kalian yang sedang menempuh pendidikan di bidang ini, banggalah. Ya, bangga. Karena kita memegang kunci untuk memajukan peradaban manusia. Sekian video dan penjelasan dari saya. Semoga bisa menambah wawasan dan pemahaman teman-teman semua tentang teknik elektro. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.